Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami selaku perbuatan tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Engkau yang berkata-kata bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4-9 menjadi bacaan kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Demikian firman Tuhan, dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Saudara-saudara, ketika saya membaca perikop ini, saya teringat peristiwa yang saya alami secara pribadi di awal tahun 1996. Pada waktu itu saya belajar di Sekolah Menengah Teknik STM di Rantepao. Namun saudara-saudara, sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan saya merasa begitu sangat damai belajar tentang firman Tuhan. Maka ketika saya di STM, salah satu pelajaran favorit saya adalah agama Kristen. Jadi saya sangat berterima kasih kepada guru agama saya waktu di STM. Beliau sangat mendorong saya untuk melanjutkan sekolah ke sekolah teologi. Namun saudara-saudara, pergumulannya adalah karena saya berasal dari sekolah teknik, lalu tiba-tiba masuk ke sekolah teologi. Dua hal yang sangat berbeda. Dan dalam kondisi
yang penuh kegelisahan itu, saya menemukan sebuah buku renungan yang pas renungannya diambil dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 9 ini. Ketika saya membaca, saya merasa seolah-olah Tuhan bicara langsung kepada saya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa bagi saya. Yang kemudian dari ayat inilah yang terus-menerus setiap hari saya renung-renungkan dan membuat saya berani untuk mengambil keputusan masuk ke STT. Ada banyak teman-teman saya di STM ketika ketemu setelah menjadi pendeta menjadi terheran-heran. Tapi inilah panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan secara khusus, baik itu sebagai pendeta maupun kita dipanggil melayani sebagai majelis gereja atau apapun itu, selalu ada alasan-alasan yang muncul dari dalam diri kita. Saya masih muda, saya tidak tahu berbicara, dan itu alasan saya waktu itu. Itu yang membuat saya takut, tidak tahu berbicara. Bagaimana mungkin saya akan jadi seorang pendeta? Tidak berani berbicara. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi pelayan Tuhan? Tapi saudara-saudara, kalau kita beralasan demikian, alasan itu masih sangat alkitabiah. Alasannya masih sangat mendasar, sangat rendah hati, sama seperti apa yang dialami oleh Yeremia. Ketika Yeremia mau dipanggil oleh Tuhan di hadapan bangsanya, dia merasa tidak berdaya. Dia merasa bukan siapa-siapa untuk mau memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Tapi Tuhan kita luar biasa. Apa yang dikatakan tadi? Bahwa dia mengenal kita bahkan sebelum ia membentuk kita dalam kandungan ibu. Ia telah menguduskan sebelum keluar dari dalam kandungan ibu. Saudara-saudara, kalau seorang tukang periuk membuat periuk, tentu ia tahu apa tujuannya dia membuat periuk itu. Dia sudah siapkan seberapa kuat ini dia bisa menampung air atau memasak nasi, berapa banyak, semuanya dia sudah ketahui. Demikian juga Bapa kita di surga. Kita ada dalam rencananya. Setiap kita ada dalam rencananya. Kita tidak hanya dilahirkan begitu saja, diciptakan begitu saja tanpa arti. Semua ada arti, semua ada tujuan. Betapa saudara-saudara, Tuhan kita itu hebat dan luar biasa. Menciptakan kita istimewa dan menciptakan kita dengan tujuan-tujuannya. Jadi saudara dan saya bukan kebetulan ada di bumi ini. Jadi saudara-saudara, apa yang kita mau katakan,
Apa yang kita mau lakukan dalam merespon panggilan Tuhan? Memang tidak mudah, tidak gampang. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Kalau Dia sudah memilih kita, Dia sudah menetapkan kita, kita mau kemanapun, Dia akan bawa kita kembali ke track itu. Saudara mengatakan saya tidak bisa berbicara. Tuhan meletakkan firman Tuhan ke dalam mulut Yeremia. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak kepada panggilannya. Saudara, dalam perjalanan hidup kemudian, sejak tahun 1996 masuk ke STT, 2001 selesai, lalu masuk ke jemaat sampai hari ini. Saya begitu meyakini bahwa setiap saat, setiap hari Tuhan meletakkan firman-Nya ke dalam mulut saya. Saya ini hanyalah bejana tanah liat yang rapuh dan lemah di hadapannya, yang siap dipakai olehnya. Karena itu saudara-saudara, tidak ada hal yang bisa kita andalkan. Tetap kita rendah hati, tetap kita merendahkan hati kita di hadapannya, dan membiarkan Dia yang terus-menerus meletakkan firman-Nya di dalam mulut kita, membiarkan Dia yang terus menopang kita untuk terus berdiri, memberitakan firman-Nya yang hidup itu. Jadi saudara-saudara, jangan takut merespon panggilan Tuhan, sebab Ia sendiri yang akan menolong kita. Ia sendiri yang akan memperlengkapi kita dengan berbagai-bagai caranya. Dengarlah panggilan Tuhan, kemana Tuhan mengutus saudara. Mungkin hari ini saudara dipanggil Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, tidak harus menjadi seorang pendeta. Tetapi di tengah-tengah pekerjaan di mana saudara berada, saudara hadir sebagai seorang utusan Tuhan di situ. Nyatakan kebenaran, nyatakan keadilan, nyatakan kasih, nyatakan sukacita, nyatakan damai sejahtera, kelemah lembutan di sana. Sehingga di situ akan ada damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi seorang pendeta, tetapi di tengah-tengah kehidupan di mana saudara berada, di situ Tuhan memanggil saudara dan mengutus saudara. Tapi hari ini kita berbicara tentang panggilan khusus, di mana pada hari ini Yeremia dipanggil secara khusus menjadi nabi bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk panggilan Tuhan. Ketika Engkau memanggil kami untuk melayani secara khusus, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu untuk menghayati dan merespon panggilan Tuhan dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.